Geni Langit terkenal dengan situs dan sekaligus petilasan lelaku Prabu Brawijaya pada masa itu untuk melakukan perjalanan spiritual menuju puncak dari Gunung Lawu. Perjalanan spiritual ini merupakan salah satu keprihatinan Raja terakhir Mojopahit yang hancur oleh Kerajaan Demak Bintoro pada tahun 1400 Saka, yang mengharuskan beliau untuk menuntut kepada para dewa yang maha agung. Perjalanan Brawijaya yang memakan waktu berminggu-minggu ini akhirnya sampai pada puncak bukit yang disebut Bukit Ongkang Wijoyo. Bukit ini merupakan salah satu bukti saksi sejarah besar perjalanan spiritual Brawijaya di puncak Gunung Lawu. Di sini bisa kita dapatkan 3 prasasti yang terbuat dari batu andesit keras yang berbentuk patung Ganesha dengan kondisi yang amat sangat memprihatinkan. Ada warga, kita bisa tanya arah menuju situs ini. Permisi Bapak. Ya Pak, ini mau tanya tentang keberadaan situs dari siapa Pak? Mbah Kringgo Kusumo. Mbah Kringgo Kusumo. Sinten niku 3 kala wau. Mbah Kringgo Kusumo, ya tengah Mbah Ongko Wijoyo. Lajeng sing taniki Mbah Solomiyo. Nggih. Anu, tesih tebe, Pak. Tasih sak utara niku sak anu niku. Nggih. Nggih. Lewat sini Pak ya. Nggih, engkat iki. Matur nuwun Pak ya. Nggih, monggo. Dalam perjalanannya menuju puncak Gunung Lawu atau Argodumilah, Prabu Bre Kertabumi atau Brawijaya V melewati sebuah wilayah yang saat ini disebut dengan Desa Geni Langit. Di mana di desa ini terdapat salah satu petilasan yang merupakan simbol dari Bre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V itu sendiri, yaitu Prabu Hongkowijoyo. Ya. Pak, lanjut lagi kita. Berada tepat di puncak bukit yang menjadi lereng Gunung Lawu juga bisa ditemukan salah satu situs yang mempunyai arti penting dalam perjalanan spiritual Brawijaya di Gunung Lawu. Situs ini sekilas menyerupai sebuah mahkota Raja Majapahit. Selain itu, situs mahkota ini terbuat dari batu andesit kuno. Sampai dengan saat ini, masyarakat Geni Langit dan sekitarnya masih mempercayai bahwa dulu di tempat ini Sang Raja Brawijaya memohon keadilan ke Dewata Agung. Ya, menempati area sekitar 1000 meter. Di sini terdapat 3 petilasan, yaitu di sini merupakan petilasan Salamio, kemudian petilasan Kringgo Kusumo, dan juga petilasan dari Ongkowijoyo. Nah, terlihat di sini di belakang sini sedang ada orang yang melakukan ritual ya Pak ya. Pak Muji ini sering melakukan ini di sini, ini apa Pak? Nyuwun idi pangestu damel Mbah Eyang Kringgo Kusumo utawi Mbah Eyang Ongkowijoyo utawi Eyang Solomiyo. Menika kula suwun idi pangestu mugi-mugi kula saged pinaring ana hayam tentrem sak warga kula. Dados anu putrane badhe anu ta tindak dateng luar, mulane kula nyuwun idi pangestu dhateng Mbah Eyang. Oh, dados kesanipun wilujeng, tentrem ayem lan kinabulan menapa yang dipun suwun.
Jadi memang banyak masyarakat yang hingga saat ini masih datang untuk melakukan uri-uri budaya di 3 petilasan ini. Dan jika dilihat bentuk fisiknya di petilasan dari Eyang Salamio sendiri masih terdapat peninggalan arca yang bentuknya meskipun sedikit tidak jelas, akan tetapi masih terus dijaga oleh warga di sini. Terkait dengan Prabu Brawijaya Bhre-Kertabumi, sewaktu beliau melaksanakan ritual di puncak Gunung Lawu, dia itu membawa dua yang namanya dua ponokawan. Satunya itu adalah Mbah Salomio ini, ya, yang satunya lagi Mbah Ringgo Tirto. Kalau orang sini mengatakan Ringgo Kusumo, bukan Ringgo Tirto. Jadi dua ini tadi yang mengawali beliau untuk naik ke puncak Argodumilah Gunung Lawu untuk melaksanakan ritual. Karena di sana diceritakan sesuai dengan Ongkowijoyo. Jadi Brawijaya kelima itu juga punya predikat Prabu Ongkowijoyo. Ya, jadi kemudian mereka menggugat kepada Sang Hyang Wenang kono di Argodumilah untuk menggugat bagaimana runtuhnya Majapahit setelah diserang oleh Demak Bintoro. Jadi di sini perjalanan yang sangat sulit melalui puncak bukit dan sebagainya, sampai di sini dia meninggalkan petilasan, dan kemudian ada salah satu patung, kalau ini saya lihat patung Ganesha tapi sudah rusak. Ganesha. Di puncak bukit di desa Genilangitan juga bisa kita jumpai salah satu situs penting dan disakralkan oleh masyarakat setempat yang diberi nama situs Ongkowijoyo. Situs ini diyakini sebagai cikal bakal desa Gogana dan desa Genilangit. Kenapa hal itu sampai terjadi? Dikarenakan petilasan ini bercorak Hinduisme. Meskipun sampai dengan saat ini banyak mengalami perubahan dalam segala hal, namun masyarakat lokal Magetan menganggap situs ini sebagai aset penting tentang sejarah besar bangsa ini yang nantinya akan diwariskan kepada para generasi sebagai salah satu uri-uri leluhur. Petilasan Ongkowijoyo atau yang disebut oleh masyarakat setempat yaitu Batu Ongko ini memiliki tinggi sekitar 1 meter dan lebar kurang lebih 60 cm. Ya, 60 cm. Di mana masih dapat dilihat bagaimana warga terus menguri-uri atau melestarikan peninggalan ini. Terlihat dari ada sisa bunga ya Pak ya di sini. Ya, bekas sesaji. Ya, dan juga jika dilihat di sini masih terlihat bekas ornamen-ornamen yang tertutup oleh lumut, akan tetapi masih terlihat jelas. Ornamen ini memiliki filosofi tersendiri, Pak. Seperti apa filosofinya? Ya, jadi Batu Ongkowijoyo ini adalah salah satu yang memuat filosofi tentang predikat dari nama Bhre-Kertabumi. Jadi Bhre-Kertabumi atau Brawijaya kelima itu dengan nama lain predikatnya adalah Prabu Ongkowijoyo. Di sini ada salah satu simbol yang berbentuk mahkota. Jadi sebelum Prabu Ongkowijoyo atau Brawijaya kelima melanjutkan ritualnya ke puncak Gunung Lawu, dia bersemayam di sini sampai beliau beristirahat, sampai beliau meninggalkan salah satu prasasti yang disebut prasasti mahkota Ongkowijoyo. Tapi kalau dulu menurut penuturan warga di sini itu ada tulisan, ada tulisan yang disebut huruf Kawi kuno. Ya, tulisan ini saya sendiri tidak mau merubah karena ini sangat mistik. Dan saya tahu tulisan di sini tertutup lumut. Tertutup lumut ya, Pak? Ya, tertutup lumut. Kalau tidak salah itu menunjukkan angka tahun yang disebut Sirna Ilang Kertaning Bumi, yaitu tahun 1400 tahun Saka. Jadi walaupun Majapahit itu sudah Sirna Ilang Kertaning Bumi ditelan oleh massa pada zaman peperangan, tapi dengan prasasti Ongkowijoyo dengan bentuk mahkota, Majapahit itu seakan-akan masih ada. Masih ada. Ya, sampai sekarang. Kemudian Pak, perjalanan dari Bhre-Kertabumi sendiri pada saat itu, apakah kemudian akhirnya sukses gitu Pak, mau untuk menuju ke dimensi lain dan pada akhirnya menggugat yang tadi Pak Toto ceritakan itu? Jadi semua yang berbentuk atau yang dilakukan oleh orang-orang Jawa yang berorientasi kepada agama Budi
di mana puncak Lelawu itu adalah diyakini sebagai cikal bakal manusia, dan di sana juga terdapat satu kahyangan yang disebut Argo Tumilah. Argo Tumilah itu adalah salah satu kahyangan jagat yang ditempati oleh Sang Hyang Wenang. Jadi Brawijaya sendiri itu artinya protes ke sana, menggugat bagaimana Majapahit itu bisa runtuh karena anak-anak sendiri yang bernama Raden Patah. Makanya di sini banyak prasasti-prasasti yang masih tertimbun di sini. Salah satunya ada prasasti gajah, batu gajah tadi, ada hujau dan sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan lagi salah satu petilasan yang satu, yaitu Eyang Ronggokusumo. Nanti kita langsung sana. Ya. Altar tempat pernikahan. Ini masih banyak sekali sesaji-sesaji yang telah dilakukan oleh beberapa orang yang nyuwun idi pangestu di sini. Ya, jadi di sini berbeda lagi dengan dua petilasan sebelumnya tadi, karena di sini terdapat sisa-sisa arca yang menunjukkan bahwa ini merupakan linggo ya Pak ya. Karena di sini bisa terlihat jelas bentuknya. Nah Pak, mengingat ini ada linggo Yoni ya Pak ya, linggo selalu dengan Yoni. Ini keterkaitan sejarahnya dengan Prabu Wongkowijoyo atau Prabu Bhre Kertabumi sendiri seperti apa? Ya, jadi filosofi Linggayoni, Elis kan sudah tahu, di beberapa tempat di sekitar area Gunung Lawu itu banyak petilasan yang disebut Linggayoni. Ya. Linggayoni itu keterkaitan dengan Lalawu, itu adalah salah satu asal-usul manusia. Dari kata Lalawu itu sendiri bisa dijelaskan bahwa awune wong Jawa itu saka Gunung Lawu tidak terlepas dari nenek moyangnya, kemudian divisualisasikan dalam bentuk Linggayoni ini. Dan di sini disebut juga sebagai petilasan pendereknya Prabu Wongkowijoyo atau Brawijaya kelima. Seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi dari ketiga petilasan tadi yang masih memiliki kaitan erat dengan Bhre Kertabumi amat sangat menunjukkan bahwa pada masa itu Prabu Brawijaya V ini melakukan perjalanan yang diikuti oleh pendereknya, dua pendereknya, menuju ke puncak Hargodumilah untuk melaksanakan laku spiritual untuk menemui para leluhurnya. Pak, setelah ini kita akan menuju ke satu situs lagi. Satu situs lagi yang masih ada keterkaitan dengan Prabu Wongkowijoyo. Ayo, nanti kita ke sana ya. Ya, mari. Ya. Ya, jadi memang meski dekat dengan pemukiman warga, kan tetapi akses untuk menuju situs Kendali Sodo ini harus melewati jembatan yang ukurannya kecil dan melewati semacam sungai ya Pak ya? Iya. Dan sekarang ini saya dan juga tim Napatila serta bapak-bapak yang ada di sini akan menuju ke situs Kendali Sodo. Tepatnya situs ini memiliki keterkaitan dengan perjalanan spiritual dari seorang Bhre Kertabumi dan terletak di Desa Kendali Sodo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Bapak siapa ini tadi Pak? Asmanya Pak? Bapak Suparlan. Oh ya, Bapak Suparlan. Monggo Pak. Pak Suparlan, ini mengenai situs Kendali Sodo nih Pak, masih sering didatangi oleh warga setempat untuk dilestarikan atau seperti apa Pak?
Sebetulnya tamu-tamu yang pergi ke sini itu Nggih. banyak sekali. Nggih. Tiap hari itu pasti ada. Nggih. Orang dari khususnya Jawa itu dari Bali sampai Jakarta, banyak yang dari Lampung, Banjarmasin. Hari-hari tertentu Iya. aja atau setiap hari atau gimana? Biasanya kalau orang sekitar yang dekat itu harinya ritualan sini, harinya Jumat Legi dan Jumat Kliwon. Wah, luar biasa sekali nih Pak ya. Itu, Berarti ya. pengaruh dari situs ini saya jadi semakin tertarik. Mari Ya. Pak. Wah, naik lagi nih Pak ya. Hati-hati Pak, izin. Kayaknya runtuh. Tak hanya akses melewati jembatan kecil tadi, tapi kita harus melewati seperti ini, menanjak, dan ini sangat luar biasa ya Pak ya. Mari Pak, hati-hati Pak. Ini naik lagi atau bagaimana Pak? Iya, masih naik. Oh, naik sedikit. Ya, kok naik? Ini ya Pak ya? Goa ini sekilas seperti menyerupai lorong hitam. Masyarakat setempat khususnya dari Kabupaten Magetan meyakini bahwa goa ini adalah pertapaan Resi Mayangkara atau juga disebut Hanoman Prabuwoto. Dilihat dari struktur bangunan, goa ini menempati sebuah tebing batu yang terbuat dari batu andesit keras dan mempunyai lorong yang sangat panjang. Nah, kemudian ini Pak, kalau mengenai perjalanan spiritual yang termasuk dalam gugatan terhadap para leluhur Ya. yang dilakukan oleh Brekerta Bumi Ya. itu seperti apa Pak kaitannya dengan Ya, ini? jadi kalau kita tarik garis benang merah tentang kerajaan Mojopahit, ya pada waktu itu ada tahun Brasempolo, Sirna hilang Kertani Bumi, yaitu runtuhnya Majapahit pada abad 15, yaitu tahun 1478 Masehi. Memang pada saat itu Sinuhun Brawijaya, Raja Majapahit kelima itu, artinya pergi ke puncak Gunung Lawu itu untuk gugat terhadap dosa-dosa daripada Raja Demak yang pada waktu itu telah merampas hak kekuasaan daripada Brekerta Bumi. Di situ disebutkan juga Sinuhun itu sama dengan Jumleger kayak Pindaning Tugumanik, masih gagah perkasa. Tapi kenapa harus diwanitakan dengan anaknya yang bernama Raden Patah Raja Demak itu? Kebetulan dengan peristiwa semacam itu, karena Gunung Lalawu itu adalah salah satu gunung cikal bakal tentang asal-usul manusia. Ya dia pergi gugat kepada leluhur. Ya dah, gugat kepada leluhur bahwa nanti setelah terjadi sandi-sandi alam yang begini dan sebagainya, itu nanti artinya kejayaan Majapahit itu akan kembali lagi ke Nusantara. Tapi bukan berarti itu kembalinya berupa kerajaan, tidak. Kembalinya yang disebut kembalinya tatanan budi luhur. Jadi itu yang pernah saya baca di lontar-lontar, terutama lontar Surodikso, karangan dari Empu Setiawati. Ya, jadi memang situs Kendali Sodo ini sangat bisa dikaitkan erat dengan perjalanan spiritual dari Brekerta Bumi atau sosok Brawijaya V itu sendiri. Di mana dari bentuk situs ini yaitu sebuah lorong yang dimaksudkan merupakan lorong hitam, jalan menuju dimensi lain atau alam pangrantunan. Mari Pak, terima kasih banyak. Saya pamit dulu Pak. Monggo, hati-hati Pak, Bapak. Ya, jadi dari perjalanan di situs pertama yaitu situs Sendang Widuro, situs Goanggowos, situs Ongkowijoyo dan hingga pada situs Kendali Sodo di Kabupaten Magetan ini merupakan salah satu garis benang merah yang dapat disimpulkan sebagai bukti dari perjalanan spiritual sosok Brekerta Bumi atau Brawijaya V yang mana pada saat itu menuntut atau menggugat para leluhur untuk kembalinya kejayaan Majapahit atau pada masa kini
sini dapat diartikan sebagai kembalinya ajaran budi luhur. Baik, demikian Napaktilas episode kali ini. Seperti apa kira-kira topik sejarah Napaktilas selanjutnya? Tetap saksikan Napaktilas dan sampai jumpa. Mari Pak, hati-hati Pak. Dalam kisah sejarahnya dituliskan bahwa goa ini dibuat untuk persinggahan Sinuwun Brawijaya V dalam pora semedinya yang memakan waktu berhari-hari bersama 4 pengikut setianya, yaitu Eyang Ronggo Resi Kapiworo Nini Endang, Roro Ireng, dan Eyang Sepuh. Jika diamati secara detail dan dihubungkan dalam sejarah, goa ini mempunyai arti dan filosofi spiritual Jawa tingkat tinggi, di mana seseorang yang sudah melakukan topo broto untuk meraih kehidupan dan jati diri yang sempurna. Konsep spiritual yang diajarkan para leluhur adalah untuk selalu menanamkan budi luhur dan sifat mulia. Untuk melestarikan dan sekaligus menghargai para leluhur goa Kendali Sodo ini sampai dengan saat ini masih dijaga keasriannya, karena masyarakat setempat meyakini bahwa di goa inilah Raja Brawijaya pernah singgah untuk melakukan semedi mencari kehidupan yang sejati.